Indonesia bukan cuma kaya akan alam, tapi juga kaya dengan cerita-cerita misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Dari puncak gunung yang menjulang, kedalaman laut yang gelap, hingga hutan belantara yang sunyi, ada kisah-kisah yang tidak diwariskan lewat buku, tapi lewat bisikan dari generasi ke generasi. Malam ini, kita akan menjelajahi 10 legenda dan mitos paling populer di Indonesia, yang sampai hari ini masih diselimuti misteri. Sebagian mungkin terdengar seperti dongeng pengantar tidur, tapi sebagian lainnya masih dipercaya sebagai sebuah kenyataan yang tersembunyi. Kita mulai dari lautan yang paling mistis di selatan Jawa. Legenda pertama, Nyi Roro Kidul. Dia dikenal sebagai sang penguasa Laut Selatan. Sosok perempuan cantik yang selalu mengenakan pakaian serba hijau. Konon, kekuatannya begitu besar hingga ia dipercaya bisa menarik siapa saja yang tidak menghormatinya ke dalam kerajaannya di dasar laut. Itulah sebabnya, sampai detik ini, larangan memakai baju berwarna hijau saat berkunjung ke pantai selatan masih begitu kuat dipercaya oleh masyarakat. Banyak yang bilang itu hanya mitos, tapi tak sedikit pula yang meyakini bahwa ini adalah cara alam mengingatkan manusia akan kekuatannya yang tak tertandingi. Apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada, atau ia hanyalah simbol dari kekuatan alam yang maha dahsyat? Dari laut, kita bergeser ke daratan Sumatera Barat dengan legenda kedua, Malin Kundang. Sebuah kisah yang begitu membekas tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya. Setelah merantau dan menjadi kaya raya, Malin kembali ke kampung halamannya. Namun, ia malu mengakui ibunya yang tua dan miskin. Hati sang ibu hancur, dan dalam kepedihannya, ia mengutuk Malin menjadi batu. Sampai hari ini, formasi batu yang menyerupai orang bersujud di pantai air manis Padang dipercaya sebagai wujud Malin Kundang yang membatu. Legenda ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah peringatan keras tentang bahaya kesombongan dan melupakan dari mana kita berasal. Selanjutnya, kita terbang ke Jawa Barat, tempat lahirnya legenda ketiga, Sangkuriang. Ini adalah kisah tragis tentang cinta terlarang antara seorang anak, Sangkuriang, dengan ibunya sendiri, Dayang Sumbi, yang tak ia kenali karena sang ibu memiliki kecantikan abadi. Untuk menggagalkan niat Sangkuriang menikahinya, Dayang Sumbi memberikan syarat mustahil: membangun sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Ketika Sangkuriang hampir berhasil, Dayang Sumbi berbuat curang. Marah karena gagal, Sangkuriang menendang perahu buatannya hingga terbalik. Dan perahu itulah yang konon menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sebuah legenda kelam tentang takdir yang tak bisa dilawan dan tragedi yang lahir dari amarah. Masih di Pulau Jawa, kita ke ujung timur, ke legenda keempat, asal-usul Banyuwangi. Kisah ini bercerita tentang kesetiaan seorang istri bernama Sri Tanjung. Ia difitnah telah berselingkuh oleh raja yang bernafsu padanya. Suaminya, Patih Sidopekso, yang termakan fitnah itu, dengan murka membawa Sri Tanjung ke tepi sungai untuk membunuhnya. Sebelum tewas, Sri Tanjung bersumpah, jika darahnya berbau busuk, ia memang bersalah. Tapi jika darahnya berbau harum, ia tidak bersalah. Setelah ditikam, keajaiban terjadi. Air sungai yang semula keruh berubah menjadi jernih dan menebarkan bau harum semerbak. Dari pengorbanan dan bukti kesucian itulah lahir nama Banyuwangi, yang berarti air yang wangi. Legenda kelima membawa kita ke Jawa Tengah, ke kisah Baru Klinsing. Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki, jelmaan naga, yang memiliki wujud buruk rupa. Karena penampilannya, ia selalu dihina dan diusir oleh penduduk desa. Suatu hari, ia menancapkan sebatang lidi ke tanah dan menantang penduduk desa untuk mencabutnya. Tak ada satu orang pun yang berhasil. Dengan mudah, Baru Klinsing mencabut lidi itu, dan dari lubangnya memancarlah air yang tak terbendung hingga menenggelamkan seluruh desa. Desa yang tenggelam itu kini dikenal sebagai Rawa Pening. Legenda ini adalah pelajaran abadi. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena penampilan luarnya.
Legenda keenam kita kembali ke Gunung Tangkuban Perahu. Ternyata, gunung ini bukan hanya tentang Sangkuriang. Gunung berbentuk perahu terbalik ini dipercaya sebagai salah satu pusat energi gaib yang sangat kuat di Tanah Pasundan. Banyak pendaki dan pengunjung yang mengaku mengalami kejadian aneh di sana. Mulai dari mendengar suara-suara tanpa wujud, hingga merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Apakah gunung ini hanyalah sisa dari legenda? Atau ia benar-benar sebuah gerbang menuju dimensi lain yang tak kita ketahui? Dari gunung, kita masuk ke hutan paling angker di Jawa Barat. Legenda ketujuh, Leweng Sancang. Hutan di pesisir Garut Selatan ini bukan sembarang hutan. Tempat ini dipercaya sebagai lokasi Prabu Siliwangi, Raja Agung dari Kerajaan Pajajaran, melakukan moksa atau menghilang dari dunia fana. Banyak cerita tentang orang-orang yang masuk ke hutan ini lalu tersesat secara misterius. Padahal mereka berada di jalur yang sama. Beberapa bahkan mengaku waktu terasa berjalan berbeda di dalam sana. Seolah-olah Leweng Sancang adalah sebuah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Sekarang kita beralih ke sosok yang lebih dari sekadar legenda, yaitu Sunan Kalijaga, legenda ke-8. Sebagai salah satu dari Wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa, Sunan Kalijaga dikenal memiliki banyak karomah atau keistimewaan. Kisah-kisah kesaktiannya, seperti mengubah tanah menjadi emas, atau bertapa di tepi sungai selama bertahan-tahan, hingga tubuhnya ditumbuhi rumput, sudah menjadi cerita rakyat. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, kisah Sunan Kalijaga bukanlah mitos, melainkan bagian dari sejarah spiritual yang membentuk peradaban mereka. Legenda ke-9 membawa kita ke salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, Gunung Merapi. Masyarakat sekitar percaya bahwa Merapi bukanlah sekadar gunung biasa. Ia memiliki penjaga gaib yang mengatur keseimbangan alam. Sosok Mbah Marijan, sang juru kunci Merapi, menjadi sangat terkenal karena dedikasinya untuk berkomunikasi dengan penunggu Merapi. Letusan Merapi bagi mereka bukan sekadar bencana alam, melainkan sebuah pesan, sebuah pertanda dari dunia lain yang harus dihormati. Ini adalah bukti bagaimana manusia dan alam bisa hidup berdampingan melalui kearifan lokal. Dan yang terakhir, legenda ke-10, mungkin yang paling modern dan bikin penasaran. Saranjana, kota gaib di Kalimantan, tidak ada di peta, tapi banyak orang bersumpah pernah melihatnya, bahkan masuk ke dalamnya. Kisah-kisah yang beredar menggambarkan Saranjana sebagai kota super modern dengan gedung-gedung pencakar langit dan teknologi canggih, namun dihuni oleh makhluk gaib. Beberapa musisi bahkan mengaku pernah diundang manggung di sana. Dibayar mahal, tapi penontonnya menghilang begitu saja saat fajar. Apakah Saranjana ini hanya sebuah halusinasi massal? Atau jangan-jangan ada sebuah peradaban tersembunyi yang hidup berdampingan dengan kita, tak terlihat oleh mata biasa? Setelah mendengar semua kisah tadi, mungkin kita bertanya, kenapa legenda-legenda ini bisa bertahan ribuan tahun? Legenda tidak lahir tanpa alasan. Ia adalah cara nenek moyang kita untuk menjelaskan fenomena alam, mengajarkan nilai-nilai moral, dan memberikan peringatan. Lewat kisah Nyi Roro Kidul, kita belajar menghormati alam. Lewat Melin Kundang, kita belajar untuk tidak durhaka. Sebagian mungkin fiksi, tapi pesan yang terkandung di dalamnya sangatlah nyata dan relevan hingga hari ini. Pada akhirnya, mitos dan legenda itu bukan soal benar atau salah. Bukan soal kita harus percaya atau tidak, tapi tentang apa yang bisa kita pelajari darinya. Tentang bagaimana sebuah cerita bisa membentuk cara pandang sebuah masyarakat. Karena selama manusia masih punya rasa takut, masih punya harapan, dan masih terus bertanya tentang misteri di sekitarnya, legenda tidak akan pernah mati. Jika kamu suka dengan kisah-kisah misteri Nusantara seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Info Naik. Sekarang, tulis di kolom komentar, dari 10 legenda tadi, mana yang paling bikin kamu merinding. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di penjelajahan misteri berikutnya.